Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan ibu yang sedang menyaksikan video ini. Saya Najar Abdul Rafli dengan NPM 18 106310 80169 akan memberikan materi mengenai pembelajaran menulis yang telah saya observasi di MTS Al-Aliyah dengan judul penelitian yaitu pembelajaran menulis cerpen siswa kelas 9 MTS Al-Aliyah dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sutri SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran menulis, lalu kepada kepala sekolah beserta jajarannya di MTS Al-Aliyah, lalu tak lupa juga kepada Ibu Wida Widya selaku objek penelitian kali ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu mengenai objek dan tempat penelitian. Nah, di sini saya meneliti pembelajaran menulis di MTS Al-Aliyah. MTS Al-Aliyah itu bertempat di Cikampek, merupakan sekolah dengan jumlah guru bahasa Indonesia yaitu 3 orang. Nah, ketiga guru tersebut itu mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Penelitian ini bertempat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 15, Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia 41374. Nah, di sini kita akan masuk ke objek penelitian yaitu Ibu Wida Widya. Nah, Ibu Wida Widya ini merupakan guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 yang sekarang sedang mengajar semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Kini beliau sedang menempuh S2 di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Barat. Baik, kita akan masuk ke materi pembahasan mengenai pengertian menulis. Menulis merupakan kegiatan untuk menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan yang diharapkan dapat dipahami oleh para pembaca. Menulis juga berfungsi sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. Nah, setelah pengertian menulis, kita akan mengetahui perihal tujuan menulis. Tujuan menulis itu ada 7. Yang pertama itu tujuan berbentuk tugas. Jadi, penulis itu menulis hanya dikhususkan karena untuk tugas. Lalu yang kedua itu tujuan pernyataan diri. Biasanya penulis untuk memperkenalkan diri mereka kepada orang lain karena mungkin tidak bisa berbicara dengan baik, jadi dia menggunakan objek tulisan sebagai alat pernyataan diri mereka. Lalu yang ketiga adalah tujuan persuasif, yaitu penulis bertujuan untuk meyakinkan membaca agar pembaca mengetahui kebenaran mengenai sesuatu yang diutarakan oleh para penulis. Lalu yang keempat adalah tujuan pemecahan masalah. Nah, biasanya penulis menuliskan suatu tulisan itu untuk membantu para pembaca agar menemukan titik terang dalam masalah yang dihadapinya. Lalu yang kelima yaitu tujuan altruistik, yaitu penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, memahami perasaan pembaca, dan menghargai perasaan si pembaca, serta membuat hidup pembaca lebih mudah dan menyenangkan setelah membaca karyanya. Tujuan kreatif, yaitu penulis bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian di dalam karyanya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tujuan informasi. Penulis bertujuan untuk memberikan suatu informasi atau keterangan kepada pembaca. Baik, kita masuk ke pengertian cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang memiliki komposisi kisah lebih sedikit dibanding novel. Dari segi kepadatan cerita, lalu hanya memusatkan suatu tokoh, satu situasi, dan habis dibaca satu kali duduk. Konflik yang disajikan dalam cerpen biasanya hanya mengembang dalam suatu peristiwa. Cerpen juga memiliki penyelesaian yang beragam dan bervariasi. Ada cerpen yang pendek, mungkin hanya 500 kata, dan ada juga cerpen yang berisi ribuan kata. Unsur-unsur pembangun cerpen itu ada 7. Yang pertama itu plot atau alur. Plot atau alur yaitu peristiwa-peristiwa yang diceritakan dengan panjang lebar dalam suatu rangkaian tertentu, tapi juga merupakan penyusunan yang dilakukan oleh penulis mengenai peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan hubungan kualitasnya. Lalu yang kedua adalah penokohan, yaitu pelukisan gambaran watak perilaku tokoh yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Lalu yang ketiga itu latar atau setting yang menunjukkan kepada kita di mana tempatnya, suasananya seperti apa, waktunya kapan, bahkan
sosial atau adat istiadatnya kita tahu dengan adanya latar tersebut. Lalu yang keempat adalah sudut pandang. Nah, biasanya sudut pandang ini adalah objek penceritaan yang diambil oleh penulis. Apakah ingin sudut pandang pertama dengan kata ganti aku, atau mungkin dengan sudut pandang ketiga yaitu dengan kata ganti kamu, dia, atau yang lainnya. Lalu yang kelima adalah judul. Judul adalah elemen lapisan luar fiksi serta dapat dijadikan sebagai acuan cerita secara keseluruhan. Lalu yang ke-6 itu tema. Tema adalah makna cerita, gagasan sentral atau dasar si cerita tersebut. Lalu yang terakhir, yang ke-7 itulah gaya dan nada. Merupakan sarana cerita dalam fiksi yang tidak dapat dipisahkan, karena gaya dan nada itu adalah satu kesatuan dalam menentukan bagaimana si cerita itu dapat berupa indah atau dapat bagus seperti itu. Lalu kita masuk ke pengertian model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang inovatif dengan melibatkan kerja proyek di mana peserta didik harus bekerja secara mandiri dan berkonstruksi dan mengkonstruksi pembelajarannya dalam produk nyata. Model pembelajaran ini berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai pengelola pembelajaran atau pendamping di kelas. Dalam proses pembelajarannya, model pembelajaran Project Based Learning memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke hasil wawancara. Nah, berdasarkan Ibu Wida Widya bahwa dalam proses pembelajaran menulis tersendiri, beliau menggunakan 3 model pembelajaran, yaitu ada model Discovery Learning, ceramah, dan Project Based Learning. Tapi dalam menulis secara produktif, beliau menggunakan model pembelajaran Project Based Learning karena beliau menginginkan dalam proses pembelajaran menulis siswa tidak hanya mengetahui teori-teori saja, tapi siswa juga bisa mengaplikasikan teori-teori tersebut dalam produk nyata, bukan hayalan seperti itu. Nah, biasanya dalam proses penulisan tersebut, Ibu Widya tidak serta-merta langsung menugaskannya, tapi beliau biasanya memberikan suatu rangsangan terlebih dahulu, seperti membawa buku cerpen agar anak-anak melihat apa itu cerpen, apa itu unsur-unsurnya, lalu bagaimana cara menulis cerpen, apa yang harus ada di cerpen, kira-kira cerpen ini harus seperti apa, harus bagaimana, itu akan diajarkan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses produk nyatanya. Nah, biasanya Ibu Widya juga menggunakan alat atau media bantuan seperti gambar, proyektor, ataupun lainnya untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, menurut beliau, Project Based Learning ini cukup menarik dan cukup baik untuk diajarkan kepada siswa kelas 9. Apalagi siswa SMP adalah siswa yang mungkin bisa dibilang sedang aktif-aktifnya dalam proses pembelajaran, karena mereka mungkin sedang mencari apa kesukaan mereka tersendiri gitu. Namun dalam proses menulis ini tidak semuanya bisa dikatakan dengan lancar. Ada beberapa kendala yang Ibu Wida temukan. Nah, di sini saya akan merangkum beberapa kendala yang ditemukan. Ya, yang pertama itu adalah kemalasan dalam membaca dan mencari informasi. Maksudnya si anak itu walaupun semangat belajar, tapi saat memulai praktek menulis cerpen itu dia tidak dapat memberikan kata-kata, merangkai kata-kata seperti itu, karena para siswa tersebut itu malas membaca atau menyimak seperti itu. Lalu yang kedua itu ketidakmampuan dalam mengembangkan sebuah cerita atau peristiwa. Nah, lalu yang ketiga itu kaku dalam menyusun kalimat. Lalu yang keempat itu rasa takut salah. Biasanya anak-anak tidak pandai menulis atau tidak pandai dalam kegiatan apapun itu karena memang rasa takut bersalah itu. Lalu yang kelima itu takut gagal, lalu susah mencari sebuah ide. Lalu yang ke berikutnya belum terbiasa dengan proses penulisan karya, karena memang di SMP itu mungkin proses penulisan atau proses penulisan itu tidak terlalu baik. Jadi mungkin saat mulai prosesnya itu anak-anak mulai merasa belum bisa. Lalu yang terakhir itu adalah kurangnya pengetahuan mengenai kosakata dan diksi, karena memang anak malas membaca, malas menyimak, jadi kata-kata yang anak punya itu
tidak banyak dan selalu menggunakan kata-kata itu saja. Nah, dalam penulisan cerpen ini Bu Dia tidak serta-merta menilai dengan asal-asalan, namun dia mempunyai beberapa aspek untuk dinilai. Nah, menurut beliau itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu aspek kebahasaan. Jadi di mana si anak itu menggunakan bahasa-bahasa kata-kata yang baik, yang benar, yang sesuai dengan umurnya ataupun dengan objek yang akan dipakai untuk penulisan cerpen tersebut. Misalnya cerpen tersebut ditujukan untuk anak SMP kelas 7, jadi harus seperti apa diberikan kata-katanya ataupun kata-kata yang dipilih harus bagaimana. Lalu yang kedua itu adalah aspek pengetahuan. Maksudnya itu setelah mereka menerima teori-teori dari ibu, apakah semua teori-teori tersebut diaplikasikan dalam penulisan tersebut atau tidak. Misalnya seperti temanya ada tidak, judulnya ada tidak, sudut pandangnya ada tidak, dipakai tidak, lalu gaya, lalu nada. Lalu selanjutnya adalah aspek kreativitas. Misalnya seperti ceritanya seperti apa, apakah ceritanya berbentuk fantasi atau imajinasi, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah aspek pendidikan. Apakah si cerpen tersebut dibuat sudah cocok untuk bagi peserta didik, entah itu dia penulis ataupun dia juga yang membacanya, apakah sudah cocok, seperti itu. Baik, ini merupakan beberapa dokumentasi saat saya melakukan wawancara. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan bagi kalian semua. Terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya Najat Abdul Rafli undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine